Halo sobat-sobat para pecinta kartun, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini, gue bakal melanjutkan video sebelumnya yaitu timeline cerita dari Adventure Time. Bagi yang belum nonton part 1 ataupun sejarah tentang pembuatan Adventure Time, kalian bisa nonton videonya langsung di channel gue, atau klik linknya ada di deskripsi. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai video dalam 3, 2, 1. Event yang pertama, manusia pertama yang berhasil keluar dari Founder Island. Di suatu malam, Minerva pergi bekerja dan meninggalkan Martin dan Finn berdua di rumah. Tiba-tiba, seorang wanita yang dulunya pernah menjadi korban penipuan Martin datang ke rumah untuk balas dendam. Martin dan Finn kabur menggunakan sebuah rakit, tetapi mereka dihadang oleh salah satu robot Guardian. Martin berhasil membutakan salah satu mata Guardian sebelum ia terlempar ke laut. Dia dan Finn jadi orang pertama yang berhasil keluar dari pulau. Finn berhasil selamat sampai ke daratan U dan ditemukan oleh Joshua dan Margaret. Mereka memutuskan untuk mengadopsi dia bersama anak mereka yaitu Jack dan Jermaine. Sedangkan Martin dipercaya selamat berkat bantuan dari bajak laut. Namun ia menderita amnesia yang cukup parah. Entah bagaimana ia berakhir di luar angkasa di mana ia menjadi seorang penjahat dan ditahan di Citadel. Sementara itu di pulau utama, Dr. Groose mengirim Kara Strong untuk mengembalikan Finn dan Martin kembali ke pulau. Namun kendaraan yang ia tumpangi jatuh dan mengakibatkannya amnesia. Dia pun bergabung dengan suku manusia ikan yang hidup di bawah tanah. Event yang kedua, terjadinya pandemik di pulau. Dr. Groose yang merupakan ahli bioteknologi secara tidak sengaja melepaskan virus yang mematikan yang menyebabkan kematian setengah populasi manusia. Ibu Finn yaitu Minerva memindahkan kesadarannya ke dalam sebuah robot, yang pada akhirnya ia mampu bertahan dan memusnahkan semua virus tersebut dan menyelamatkan umat manusia. Event yang ketiga, Finn dan Jack pindah ke rumah pohon dan mendapatkan Enchiridion. Pada suatu hari, di saat Finn dan Jack mulai tumbuh dewasa, kedua orang tua angkat mereka meninggal dunia. Diperkirakan mereka meninggal dikarenakan usia tua, mengingat anjing lebih cepat menua daripada manusia. Pada akhirnya, Finn dan Jack pindah ke sebuah rumah pohon besar yang mana dulunya Shoko mati di situ. Suatu hari, Putri Bubblegum menyadari potensi kepahlawanan Finn setelah ia terjatuh dari menara dan diselamatkan olehnya. Putri Bubblegum memberinya misi untuk mengambil Enchiridion dari tempat persembunyian di Gunung Crackdoor. Setelah melewati semua ujian, Finn dan Jack akhirnya mendapatkan buku tersebut. Event yang keempat, kembalinya Leech. Suatu hari, Putri Bubblegum mengajak Finn dan Jack untuk melihat keadaan Leech yang dipenjara setelah ia mendapatkan firasat buruk tentang Leech. Di saat Bubblegum sedang menjelaskan tentang Leech, seekor siput terkena mantra Leech dikarenakan ia tidak menggunakan Gem of Power milik Bubblegum. Siput itu memecahkan ember dan melepaskan Leech. Setelah itu, Leech segera melarikan diri menuju tempat sumber kekuatannya yaitu Leech Well of Power. Finn dan Jack diperintahkan untuk mengejar Leech. Sementara itu, Ice King mencuri Putri Bubblegum dan mengejar Finn dan Jack untuk meminta izin menikahinya. Ketika mereka tiba di Well of Power, Finn bertarung melawan Leech. Pada akhirnya, Finn berhasil mengalahkan Leech menggunakan sweater rajutan Putri Bubblegum. Di saat semua tampaknya sudah selesai, Ice King secara tidak sengaja menjatuhkan sang putri ke dalam Well of Power. Putri Bubblegum dilarikan kembali ke kerajaan permen di mana ia berhasil diselamatkan. Tetapi, Finn dan Jack segera menyadari bahwa dia dirasuki oleh Leech. Dengan bantuan Ice King, mereka mengalahkan Leech dan juga hampir membunuh Putri Bubblegum untuk kedua kalinya dengan menghancurkan Putri Bubblegum menjadi serpian es. Di saat tubuh Putri Bubblegum direkonstruksi, ternyata mereka kekurangan bahan permen, dan hal ini mengakibatkan ia menjadi berumur 13 tahun. Sementara itu, Leech masih hidup dalam bentuk siput yang sebelumnya ia kendalikan. Dikarenakan umur Putri Bubblegum yang terlalu muda, akhirnya posisi pemimpin kerajaan digantikan oleh Earl Lemongrab yang merupakan salah satu ciptaannya. Namun, Earl memimpin dengan sangat buruk, dan akhirnya Bubblegum menggunakan bongkahan permen yang disumbangkan oleh warganya sendiri untuk mengembalikan dia seperti sebelumnya. Dan akhirnya dia kembali memimpin dan mengusir Earl. Event yang kelima, kematian Raja Mars. Magic Man yang telah menghabiskan ratusan tahun di bumi menjadi orang brengsek, kini dijemput oleh Glab untuk kembali ke Mars dan menghadapi persidangan. Namun Magic Man menukar tubuhnya dengan Jack. Hal ini membuat Jack dibawa ke Mars bukan Magic Man. Finn menggunakan transporter yang dimiliki Magic Man untuk menyelamatkan Jack. Raja Mars yaitu Abraham Lincoln menghukum mati Magic Man. Namun yang terbunuh bukanlah Magic Man, melainkan Jack. Lincoln merasa bersalah dan pergi menemui Dad untuk mengambil kembali Jack. Lincoln memilih untuk mengorbankan keabadiannya sendiri. Jack diselamatkan tetapi Mars kehilangan pemimpinnya. Pada akhirnya, Glab menjadi pemimpin Mars, sedangkan Magic Man masih di bumi dan terus menjadi orang brengsek. Event yang keenam, kematian Billy. Leech yang masih dalam bentuk siput merekrut seekor beruang untuk mengambil Enchiridion dari Finn. Pada akhirnya, beruang tersebut berhasil. Di saat sedang tertidur, Finn dapatkan sebuah mimpi di mana Leech berhasil membunuh Billy. Finn yang memiliki firasat buruk langsung menuju tempat tinggal Billy. Jack memberitahu tentang mimpi Finn dan setelah itu Billy mengajak Finn dan Jack untuk mengumpulkan batu permata dari berbagai mahkota di kerajaan U. Di saat mereka berhasil mendapatkan permata Bubblegum, mereka menyadari bahwa Billy sudah mati dan tubuhnya dirasuki oleh Leech. Tetapi semuanya sudah terlambat. Finn berhasil menyelesaikan rencana Leech, yaitu membuka portal menuju ruang waktu. Event yang ketujuh, terciptanya Alternative Universe.
Finn dan Jack mengejar Lich menuju ruang waktu. Di saat mereka sampai, semuanya sudah terlambat. Lich berhasil menghapus semua bentuk kehidupan berkat permohonan kepada Prismo. Dikarenakan Finn dan Jack berada di ruang waktu, mereka tidak terdampak pada permohonan Lich. Prismo memberikan Finn dan Jack satu permintaan. Pada akhirnya, Finn meminta agar Lich tidak pernah ada. Permohonan ini membuat sebuah alternate universe di mana Finn tinggal di sebuah peternakan bersama keluarganya. Dimensi ini dikenal sebagai Farm World. Singkatnya, di dimensi ini, The Great Mushroom War tidak pernah terjadi, dikarenakan Simon berhasil menghentikan Mushroom Bomb. Finn di dimensi ini sedang berhadapan dengan salah satu penguasa di daerah rumahnya. Finn pun mencoba melawan dengan mahkota Evergreen, namun hal ini mengakibatkan Mushroom Bomb meledak dan melepaskan Lich di dimensi itu. Jack yang masih di ruang waktu menyadari betapa kacaunya dimensi Farm World. Ia pun meminta agar Finn dikembalikan, tetapi Prismo mulai membimbing Jack agar ia memohon untuk mengubah permintaan Lich menjadi mengirim Finn dan Jack kembali ke U. Pada akhirnya Finn dan Jack kembali ke U, sedangkan Lich terjebak di ruang waktu. Event yang ke-8, Finn mendapatkan Grey Sword. Setelah pedang pemberian Joshua rusak, Finn dan Jack berencana mencari pedang baru. Finn membeli pedang yang terbuat dari rumput, namun sebenarnya pedang tersebut memiliki sebuah kutukan, di mana pedang itu akan selalu mengikat pada penggunanya untuk selamanya. Finn memutuskan bahwa ia tidak keberatan dengan kutukan ini, dan akhirnya ia mendapatkan Grey Sword. Event yang ke-9, Betty ke masa depan. Sebuah perkumpulan rahasia di kota penyihir membuat sebuah rencana untuk membuka rahasia sihir kuno. Namun mereka malah melepaskan makhluk anti magis yang menyebabkan mereka kehilangan sihir. Pada saat itu juga mahkota Evergreen kehilangan kekuatannya dan mengakibatkan Ice King kembali menjadi Simon Petrikov. Simon segera menyadari bahwa mahkota itu membuatnya tetap hidup, dan tanpa mahkota itu dia mulai mati karena usia tua. Dia memutuskan bahwa sebelum dia meninggal, dia harus mencoba mengucapkan selamat tinggal kepada tunangannya yaitu Betty Groove. Simon meminta Marceline untuk mengorbankan Hembo agar ia dapat membuka portal menuju masa lalu. Di saat Simon melakukan perpisahan kepada Betty, Betty melompat ke masa depan. Namun pertemuan mereka tidak berlangsung lama dikarenakan Simon mulai sekarat. Betty dan Simon segera menuju kota penyihir untuk mengalahkan makhluk anti magis tersebut. Pada akhirnya, kota sihir menjadi pulih. Mahkota Evergreen pun aktif kembali, dan Simon kembali lagi menjadi Ice King. Melihat bagaimana Simon sudah menjadi gila, Betty tetap menyamar dan pergi untuk mencari cara agar Simon bisa kembali. Event yang ke-10, perjalanan ke Citadel. Suatu hari, Finn mendapatkan informasi bahwa ayahnya masih hidup dan berada di Citadel. Pada akhirnya, Finn dan Jack menuju tempat Prismo untuk mencari tahu di mana Citadel. Prismo menjelaskan bahwa Citadel merupakan sebuah penjara antar galaksi, di mana para kriminal kelas galaksi dipenjara di sana. Satu-satunya cara agar bisa ke sana adalah melakukan kejahatan tingkat kosmik. Prismo menawarkan dirinya untuk dibunuh dengan cara membangunkan seorang kakek tua yang sedang tertidur. Namun mereka didahului oleh Lich yang sudah lama berada di ruang waktu. Lich membunuh kakek tua yang merupakan perwujudan dari Prismo. Tak lama kemudian, salah satu penjaga Citadel datang dan menangkap Lich. Finn dan Jack menyusul Lich menuju Citadel. Pada akhirnya mereka bertemu dengan ayahnya Finn. Sementara itu, Lich mulai melelehkan kristal yang menahannya dan tahanan lain di Citadel. Tidak lama berselang, Citadel menjadi kacau dikarenakan para penjahat kosmik yang mulai melarikan diri. Di saat pertama kali bertemu Finn, Martin tidak menunjukkan tanda-tanda mengenali Finn atau peduli bahwa dia adalah putranya. Martin langsung kabur bersama para tahanan lain. Sementara itu, Finn dan Jack harus berhadapan dengan Lich. Di saat Lich hampir mengalahkan Finn, Finn membuang sisa darah Guardian dari Citadel kepada Lich. Hal ini membuat Lich mulai terbungkus oleh daging dan menjadi seorang bayi besar yang kemudian dinamakan Sweet Pea. Setelah itu, Finn berusaha menghentikan pelarian Martin. Namun naasnya, Finn harus kehilangan tangannya. Martin berhasil kabur, sedangkan Finn dan Jack kembali ke U dengan membawa Sweet Pea agar ia bisa diadopsi oleh Tritrang. Singkat cerita, tangan Finn kembali pulih dengan menyisakan bagian kecil dari Grey Sword di tangannya. Event ke-11, kembalinya Prismo. Sebelum kematiannya, Prismo membuat rencana cadangan apabila tubuh utamanya terbunuh. Sebenarnya rencananya sendiri agak rumit dan gue agak sulit untuk menjelaskan. Jadi gue bakal langsung ke hasil dari rencananya aja, oke? Singkatnya, rencana Prismo berhasil dan Prismo hidup kembali. Ia menggunakan duplikat Jack untuk tertidur di ruang waktu dan berubah menjadi seorang kakek tua yang dibunuh oleh Lich. Sedangkan duplikat Finn diubah menjadi sebuah pedang yang berisi salinan kesadaran Finn. Finn membawa pedang itu pulang dan menamainya Finn's Sword. Event ke-12, pengorbanan Glob. Pada suatu saat, sebuah objek bergerak sangat cepat menuju Mars. Glob yakin bahwa itu adalah inkarnasi terbaru dari komet Katalis. Setelah misil yang dikirimkan oleh Mars gagal memindahkan objek tersebut, Glob terbang ke arah objek tersebut untuk menyelamatkan Mars. Hal ini mengakibatkan keempat kepala Glob terpisah dan berakhir menjadi orbit yang mengelilingi bumi. Sebenarnya objek tersebut bukanlah Katalis Comet, melainkan sebuah pesawat ruang angkasa yang dikemudikan oleh Martin Mertens. Event ke-13, Magic Man menjadi Normal Man. Betty telah menghabiskan waktunya di U untuk menyusun rencana agar bisa mengembalikan Simon. Dia bertemu dengan Magic Man, dan mereka menyetujui sebuah rencana yang jika berhasil akan saling menguntungkan bagi mereka berdua. Betty diperintahkan untuk mengambil helmet milik Glob yang jatuh ke bumi. Awalnya Magic Man berencana untuk memindahkan dirinya ke helmet milik Glob. Namun pada akhirnya, semua kekuatan sihir dari Magic Man pindah ke Betty, dan Magic Man berubah menjadi Normal Man. Event ke-14, kemunculan King of U dan kembalinya Orc Lord.
Suatu hari, seseorang menamakan dirinya King of U mengadakan pemilihan melawan Putri Bubblegum untuk menjadi penguasa kerajaan permen. Dikarenakan Bubblegum sedang sibuk mempelajari Komet Katalis, ia menolak untuk ikut dalam kampanye pemilihan. Dan hal ini membuat King of U menang pemilihan dan menjadi penguasa baru dari Candy Kingdom. Bubblegum yang kesal akan hal ini memutuskan untuk pindah ke rumah dulunya di tepi danau Butterscotch. Sementara itu, Orglord yang terperangkap dalam tubuh penguin yang bernama Gunter kini mulai mengingat siapa dirinya. Orglord memutuskan untuk membantu King of U dan menyamar menjadi manajer kampanyenya. Tak berselang lama setelah pelantikan King of U, langit mulai berubah menjadi ungu. Hal ini disebabkan oleh komet katalis ungu yang mulai mendekati bumi. Orglord yang mendapat keuntungan menjadi sekutu King of U memanfaatkan momen ini untuk membuat pesawat luar angkasa. Ia berencana untuk kembali menyerap kekuatan dari komet katalis. Orglord sampai ke luar angkasa dengan bentuk aslinya dan mulai menyerap kekuatan dari komet katalis. Namun, Finn datang dan berhasil menggagalkan rencananya. Setelah Orglord berhasil dikalahkan, Finn melakukan kontak langsung dengan komet katalis ungu. Komet katalis ungu menawarkan Finn untuk memiliki bentuk kehidupan baru, namun Finn menolaknya. Pada akhirnya, Finn dan Jack kembali ke bumi dan membawa serta Orglord yang mulai kembali ke bentuk penguinnya. Event ke-15, kembalinya vampir dan musnahnya King of U. Marceline yang saat ini berusia lebih dari 1000 tahun mulai muak dengan kemampuan vampirnya. Jadi, ia meminta Bubblegum untuk menghilangkan kemampuan vampirnya dengan sebuah obat khusus. Singkatnya, obat tersebut berhasil. Kini Marceline menjadi manusia setengah iblis kembali. Tetapi, tanpa disadari, ia juga telah melepaskan pasukan vampir yang selama ini berada dalam tubuhnya. Pasukan ini adalah The Vampire Court. Bersama-sama, Finn, Jack, Marceline, Bubblegum, dan Peppermint Butler berangkat untuk melacak semua vampir sebelum mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka dan mengambil alih seluruh U. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan semua vampir hingga menyisakan The Vampire King. Hampir sama seperti ratusan tahun yang lalu, tetapi The Vampire King tidak ingin hal yang serupa terjadi. Mereka melakukan kejahatan senjata. The Vampire King memutuskan bahwa dia tidak lagi ingin menjadi vampir dan meminta Bubblegum untuk menyembuhkannya sama seperti yang dilakukan kepada Marceline. Prosedurnya berhasil untuk kedua kalinya, dan Raja Vampir kembali ke bentuk aslinya yaitu seekor singa. Namun, sumber kekuatan Raja Vampir terlalu kuat, hingga akhirnya kekuatan tersebut lepas dan bermanifestasi dalam bentuk makhluk awan raksasa yang dikenal sebagai Dark Cloud. Makhluk tersebut mulai mengamuk menuju kerajaan permen. Pada saat pertarungan melawan Dark Cloud, orang-orang permen melihat pertarungan Bubblegum melawan makhluk tersebut, dan mereka mulai menyadari betapa berwibawanya ia ketimbang King of U. Di dalam kastil, Crunchy melempar King of U ke dalam perapian, di mana ia mulai meleleh seperti lilin. Singkat cerita, Marceline datang ke pertempuran dan menghabisi monster itu untuk selamanya. Dia pun menyerap kembali kekuatan vampirnya dan kembali lagi menjadi The Vampire Queen. Setelah pertarungan, Putri Bubblegum mengambil kembali gelar dan tahtanya. Event ke-16, penyelamatan Farmworld. Pada saat Jack meminta Prismo untuk mengubah permohonan Lich, semua mengira bahwa timeline atau universe Farmworld sudah terhapus. Ternyata, timeline tersebut masih terus berjalan. Di dalam Farmworld, Finn sudah menjadi Ice Finn dikarenakan mahkota Evergreen. Ia membantu Lich dalam dimensi tersebut untuk mencari Engkai Radiant dan semua batu permata dengan tujuan agar ia bisa keluar dari dimensi itu. Tentu saja, Ice Finn tidak mengetahui hal ini. Prismo meminta Finn dan Jack dari dimensi bumi untuk pergi ke Farmworld agar Lich tidak melarikan diri. Singkat cerita, Lich berhasil dikalahkan. Namun, sisa dari bagian tubuhnya masuk ke dalam portal dan menyebar ke seluruh multiverse. Setelah itu, Prismo berubah timeline dengan cara mahkota Evergreen dipindahkan ke waktu di mana Mushroom Bomb meledak. Dengan begitu, mahkota Evergreen hancur dan Finn dari Farmworld hidup bahagia dengan keluarganya. Event ke-17, Normal Man menjadi Raja Mars. Normal Man yang kini terbebas dari kegilaan dan kesedihannya mulai berusaha memperbaiki dirinya. Dengan bantuan Finn, Jack, dan Tiny Manticore, dia mengambil Glove dari luar angkasa dan berencana untuk melakukan perjalanan kembali ke Mars bersamanya. Namun, Glove memutuskan untuk menjadikan Normal Man sebagai pemimpin baru Mars. Glove tetap mengorbit di sekitar bumi dan mengirim Normal Man ke Mars. Normal Man datang sendiri dan menetapkan dirinya sebagai pemimpin baru. Event ke-18, kembalinya Patience and Pym. Ketika Finn, Jack, dan Ice King sedang mengebor di dalam istana Ice King, mereka menemukan sebuah bongkahan es yang besar. Bongkahan es tersebut pecah dan melepaskan Patience and Pym yang sudah menetap dalam es itu selama ribuan tahun. Setelah itu, Patience and Pym meminta Ice King untuk mengumpulkan elemental lainnya, yaitu Flame Princess, Princess Bubblegum, dan Slime Princess. Ketika mereka sudah dikumpulkan, ketiga putri ini tidak menyadari bahwa mereka adalah elemental. Patience and Pym membangkitkan kekuatan mereka, namun mereka merasa tidak nyaman dengan Patience and Pym, dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Tetapi, Patience and Pym tidak menyerah. Ia pun membuat rencana agar para elemental dapat berkuasa kembali. Event ke-19, kembalinya ingatan Susan dan kemunculan Fern. Pada titik ini, Finn masih menggunakan Finsword, senjata yang ia dapatkan ketika berusaha mengembalikan Prismo. Suatu hari, Finn berhadapan dengan Putri Bandit setelah Finsword dicuri olehnya. Pada saat pertarungan, Graysword tiba-tiba muncul kembali, dan pedang tersebut menusuk permata Finsword. Finn mendapatkan kembali pedangnya dengan keadaan yang sudah rusak. Tetapi, di dalam permata Finsword, versi alternatif dari Finn bergabung dengan roh kutukan Graysword dan mengambil alih bagian dalam permata.
Setelah Finn, Jake, dan Susan berhadapan dengan Dr. Grush yang mencoba untuk mengoperasi mereka agar menjadi seorang cyborg, chip yang tertanam di kepala Susan mengalami reboot. Hal ini mengaktifkan kembali misi dahulunya, yaitu membawa Finn dan Martin kembali ke pulau. Finn dan Jake bertarung melawan Susan, sampai Finn akhirnya mampu menghancurkan chipnya. Selama pertempuran, Graysword muncul kembali. Pedang itu terlepas dari tangan Finn dan membentuk sebuah entitas yang menyerupai Finn. Entitas ini bernama Fern. Setelah pertarungan, Putri Bubblegum memberikan Finn sebuah lengan prostetik baru. Finn dan Jake memutuskan untuk membiarkan Fern tinggal di rumah pohon. Event ke-20, perjalanan menuju Founder Island. Setelah chip Susan diaktifkan, sebuah kapal pengangkut yang dikirim dari pulau manusia datang ke tanah U. Pesawat tersebut menemukan Finn dan memintanya untuk kembali ke pulau. Tetapi, sebelum Finn bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak, pesawat itu dihancurkan oleh Jake. Bimo mengkonek dengan komputer kapal itu, dan menemukan tempat dari pesawat ini berasal, yaitu The Founder Island. Finn, Jake, Susan, dan Bimo mengatur ekspedisi menuju Founder Island. Dengan bantuan dari pesawat yang dibuat oleh Putri Bubblegum, perjalanan menuju Founder Island dimulai. Singkat cerita, mereka tiba di Founder Island. Pada akhirnya, Finn bertemu kembali dengan ibunya, yaitu Minerva. Tetapi ia tidak sepenuhnya bertemu dengan ibunya, dikarenakan insiden pandemik membuat ibunya harus memindahkan kesadarannya ke dalam banyak robot yang menyerupai dirinya. Minerva sangat senang bisa bertemu dengan Finn. Hal ini pun membuatnya ingin Finn tetap di Founder Island untuk selamanya, agar Finn selalu aman. Dan tentu saja Finn menolak ajakannya itu. Finn turun ke jalanan dan meyakinkan warga lain bahwa mereka harus pergi. Minerva terkejut melihat betapa cepat putranya mampu mempengaruhi warga lain. Ia pun mengancam akan mengubah seluruh penduduk pulau seperti dirinya. Finn berhasil mengubah pola pikir ibunya dengan menyadari bahwa jika di dunia luar dapat mengubah Finn jadi orang yang lebih baik, itu pun bukanlah hal yang buruk. Setelah itu, Finn, Jake, dan Bimo berlayar kembali ke daratan U, sedangkan Susan memilih untuk pergi mengelilingi dunia bersama temannya yaitu Frida. Event ke-21, kebangkitan elemental. Di saat Finn, Jake, Bimo, dan Susan berangkat ke Founder Island, Patient Senpai menjalankan rencananya untuk merapalkan mantra pemurnian elemen di tanah U. Dia menghipnotis dan mengumpulkan 3 elemen lainnya. Patient Senpai menggunakan Betty sebagai sumber kekuatan mantranya. Tanpa Finn dan Jake menghentikannya, Patient Senpai berhasil. Seluruh negeri U dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing berhubungan dengan salah satu dari 4 elemental. Bersama-sama, Finn, Jake, dan Ice King menuju daratan elemental es untuk menyelamatkan Betty. Singkatnya, mereka berhasil membawa Betty ke atas awan dan Finn memberikan Betty Enkai Radiant yang ia dapatkan ketika misi di Farmworld. Betty mulai mempelajari cara untuk membalikan mantra elemental. Dia pun memberitahu Finn dan Jake bahwa mereka harus mengambil permata mahkota dari 3 putri elemental. Dengan begitu, ia bisa merapalkan mantra pembalik. Singkat cerita, Finn berhasil mendapatkan semua permata. Namun ternyata, Betty berencana menggunakan permata itu untuk membuka portal ke masa lalu, agar Simon tidak pernah mendapatkan mahkota Evergreen. Ia pun meninggalkan Finn dan melanjutkan rencananya. Ice King yang tidak senang ketika Betty meninggalkan Finn, membatalkan mantranya untuk membuka portal. Hal ini mengakibatkan Betty terkirim ke Mars. Sementara itu, Finn menyadari bahwa LSP adalah anti-elemental. Ia adalah satu-satunya kunci untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Dengan bantuan permata elemental dan mahkota Evergreen, dia pun merubah semuanya kembali normal. Tidak hanya mengembalikan semuanya dari efek elemental, hal ini juga mengembalikan beberapa hal. Di antaranya, tanduk Sweet Pea yang pernah patah menjadi tumbuh kembali. Jack kembali ke bentuk aslinya yaitu alien shapeshifting. Dan yang terakhir, efek ini mengembalikan semua anggota keluarga Bubblegum yang sebelumnya terjebak dalam bentuk keluarga permen. Yap, yang gue maksud di sini adalah Loli, Chickleh, dan Gumball. Event ke-22, musnahnya Leech dan pertarungan melawan Fern. Setelah event elemental, Fern mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Dia menganggap bahwa dia tidak dapat menjadi seorang pahlawan seperti Finn. Sementara itu, bagian tubuh Leech yang tersebar ke seluruh dimensi mulai mencoba untuk mengajak Sweet Pea menjadi jahat lewat bisikannya. Suatu malam, Sweet Pea lari dari rumah untuk menghindari bisikan Leech, dan akhirnya ia bertemu dengan Finn dan Fern. Finn memberitahu Fern untuk menjaga Sweet Pea saat dia pergi melawan Leech. Sweet Pea tidak mau membiarkan Finn melawan Leech sendirian. Ia pun menjatuhkan Fern dan mulai mengejar Finn. Pada akhirnya, Sweet Pea menyelamatkan Finn dan mengalahkan Leech. Setelah gagal membantu melawan Leech, Fern semakin merasa tidak nyaman dengan keberadaan Finn. Akhirnya, Fern membuat rencana untuk menyingkirkan Finn. Dia menipu Finn untuk menemaninya ke penjara bawah tanah, di mana ia mengunci Finn di dalam suatu ruangan. Finn yang menyadari bahwa dia telah dikhianati menemukan bahwa lengan prostetiknya memiliki segudang fitur tambahan, termasuk bor batu yang ia gunakan untuk keluar dari ruangan. Ia berhasil keluar dan mencegat Fern. Mereka bertarung habis-habisan hingga pada akhirnya Finn secara tidak sengaja menghancurkan Fern dengan tangan robotnya. Hal ini membuat Finn sangat trauma dan ia kembali ke rumah pohon dengan perasaan putus asa. Event ke-23, sebelum The Great Gum War. Setelah kembali ke bentuk aslinya, Gumball memulai rencana balas dendam kepada Bubblegum. Ia membangun markas rahasia dan tempat penelitian. Ia juga mengambil sisa tubuh Fern yang telah hancur pasca pertarungan melawan Finn. Di suatu malam, Bubblegum menyelenggarakan pesta ulang tahun ke-17 Finn. Tiba-tiba, datang seorang ksatria yang menamai dirinya Green Knight.
Green Knight menantang Finn untuk bertarung. Di tengah pertarungan, Green Knight mengungkapkan bahwa dirinya adalah Fern. Finn pun langsung shock dan akhirnya kalah. Setelah mengalahkan Finn, Gumball dan anggota keluarga lainnya keluar dari kuda mekanik yang dibawa oleh Fern. Tujuan mereka hanyalah memberitahu Bubblegum bahwa mereka telah kembali. Dan setelah itu, mereka meninggalkan pesta dan mulai membangun kerajaan. Kerajaan mereka sendiri bernama Gumbledia. Tidak hanya menciptakan kerajaan, Gumball juga menciptakan pasukan perang dan robot raksasa yang ia beri nama The Cake, dengan tujuan untuk menandingi Gumball Guardian. Finn dan Jack diberikan misi diplomatik ke kerajaan Gumbledia untuk mencoba melakukan gencatan senjata. Gumball dan yang lainnya berpura-pura terpikat oleh diplomasi ini. Mereka menyetujui surat perdamaian dan menyiram Finn dan Jack dengan sebuah cairan perayaan. Sesampainya di kerajaan permen, Bubblegum awalnya senang melihat Finn dan Jack berhasil meyakinkan Gumball. Namun ternyata itu semua hanya tipuan. Cairan yang disiram kepada Finn dan Jack adalah Dum-Dum Juice. Hal ini membuat Bubblegum sangat marah. Ia mulai memerintah untuk menyiapkan semua pasukan. Dan perang pun tidak bisa dihindarkan. Event ke-24, The Great Gum War dan Invasi Gulp. Di pagi harinya, kedua pasukan bertemu di tengah ngarai dan membentuk barisan perang. Mereka sama-sama menunggu aba-aba untuk menyerang. Di saat perang hampir segera dimulai, Finn berhasil meyakinkan Bubblegum bahwa Gumball bisa saja berubah pikiran tentang keinginannya untuk melawan kerajaan permen. Bubblegum setuju untuk memberikan diplomasi percobaan terakhir. Finn, Jack, Bubblegum, Gumball, dan Green Knight bertemu di tengah antara kedua pasukan. Di saat percobaan diplomasi mulai memburuk, Finn melempar jus mimpi yang ia dapatkan setelah pulang dari Founder Island. Hal ini membuat semua yang ada di sekitar Finn masuk ke dalam mimpi. Selama mimpi itu, mereka harus bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Singkat cerita, mereka berlima berhasil keluar dari mimpi tersebut. Finn dan Fern berhasil mengalahkan kutukan Graysword yang mengikat diri Fern. Namun, tanpa kutukan Graysword yang menahannya, Fern mulai hancur secara perlahan. Sementara itu, Putri Bubblegum memutuskan bahwa dia ingin mencapai resolusi damai. Tetapi, Gumball masih berusaha untuk mensabotase Bubblegum. Sayangnya, ia dijebak oleh Bibi Loli yang mengakibatkan dirinya terkena Dum-Dum Juice. Dan sekali lagi, Gumball kembali ke bentuk warga permennya. Loli setuju dengan keinginan Bubblegum untuk perdamaian. Dan mereka memutuskan bahwa kerajaan Gumbledia dan kerajaan permen akan hidup berdampingan. The Great Gum War berakhir. Di saat semua pasukan mulai bubar, sebuah portal muncul dari atas langit. Portal itu membawa makhluk yang siapapun melihatnya akan sangat merinding ketakutan. Makhluk ini adalah Gulp. Hal ini bisa terjadi dikarenakan Betty dan Normal Man yang sekarang menjadi Kingman berencana untuk mengembalikan orang yang mereka cintai dengan bantuan Gulp. Sayangnya, Gulp mulai menyerang secara acak, baik dari tentara Gumbledia yang diubah menjadi monster. Salah satu Gumball Guardian berhasil dihancurkan, sedangkan yang satu lagi diubah menjadi monster. Orang-orang yang tersisa di medan pertempuran berusaha untuk melawan monster-monster tersebut, tetapi kekuatan mereka tidak cukup untuk membunuh monster-monster itu. Dalam upaya menyelamatkan Betty, Ice King dan Betty malah jatuh ke dalam mulut Gulp yang terbuka. Finn melompat masuk untuk menyelamatkan mereka. Di dalam perut Gulp, semua kembali ke bentuk awal mereka. Betty dan Ice King kembali ke keadaan sebelum mereka menjadi gila oleh kekuatan sihir. Mahkota Evergreen tampaknya tidak aktif, dan pada akhirnya Betty berhasil menyembuhkan Simon dari kutukan mahkota. Tetapi, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, dikarenakan Gulp mulai mencerna. Sementara itu, orang-orang di luar berhasil menemukan cara untuk melawan Gulp. Mereka mulai bernyanyi dengan gabungan harmoni, dan hal ini membuat sebuah lubang kecil di perut Gulp, yang mana lubang ini menjadi jalan keluar bagi Finn, Simon, dan Betty. Simon dan Finn berhasil keluar, namun Betty memilih tinggal di dalam, karena ia sadar bahwa mahkota Evergreen kembali ke dalam mode mengabulkan. Ia mencoba mengharapkan agar Gulp pergi, namun permohonannya gagal. Jadi sebagai gantinya, ia menginginkan keselamatan Simon dengan cara apapun yang diperlukan. Mahkota tersebut mengabulkan permintaannya dengan cara menggabungkan kesadaran Gulp dengan kesadaran Betty. Di bawah pengaruh Betty, Gulp kembali masuk ke portal dan meninggalkan bumi. Setelah itu, mahkota Evergreen jatuh ke tanah dan diambil oleh Gunter. Gunter memakai mahkota tersebut dan merubah dirinya menjadi sosok yang mirip Ice King. Sementara itu, Simon putus asa karena kehilangan Betty untuk kedua kalinya. Dan tanpa kutukan Graysword yang menahannya, Fern telah kehabisan sisa energinya. Ia pun hancur di depan Finn dan menyisakan benih. Finn dan Jack menanam benih itu di antara runtuhan rumah pohon. Event ke-25, pasca The Great Gum War dan Invasi Gulp. Untuk event ke-25, gue nggak bakal menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Namun, gue bakal memberikan klip dari episode terakhir Adventure Time. Dan untuk pembahasan mengenai masa depan negeri atau Adventure Time, kalian bisa request di bawah kalau kalian mau. Nanti gue bakal membuatkan video khususnya, oke? Jadi cukup sekian dari video gue kali ini. Kalau kalian suka, berikan like dan share ke teman kalian. Khususnya mereka yang suka dengan kartun. Dengan begitu, kita bisa berkumpul dan membahas mengenai banyak kartun. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.